Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi, dan mudah-mudahan sekali lagi kita berharap pertemuan-pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, baru tadi malam saya sempat ngobrol banyak tentang banyak hal dengan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang memang cukup asik untuk diajak ngobrol. Ya, kira-kira sampai jam 11 malam lah. Dan obrolan itu memang membuahkan beberapa kesimpulan yang penting. Salah satu kesimpulan yang penting adalah ternyata kita itu hanya bisa hidup dengan baik dan benar kalau kita hidup dengan panduan yang benar. Dan satu panduan yang betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan itu adalah panduan yang datang dari Allah, yang menciptakan kita, yang mengatur kita, dan yang harus kita patuhi. Selain itu tidak kita jamin, karena panduan yang datang dari selain Allah itu bisa benar bisa salah. Mereka yang buat panduan itu belum tentu paham tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi kalau Allah pasti paling paham, dan Allah yang akan menentukan arah hidup kita, Allah yang menentukan nasib kita, Allah yang akan menentukan kesudahan kita. Jadi kalau kita itu bernaung di bawah Al-Quran, insya Allah selamat di dunia dan akhirat. Itu simpulan pentingnya. Nah, bagaimana saya harus menjelaskan? Nah, mari kita ngobrol di pagi hari ini dengan santai. Saya mencoba ingin menyederhanakan apa yang saya obrolkan dari malam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada ayat Quran itu yang berkali-kali saya coba untuk saya renungkan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 194 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, siapa berhala itu? Ya, berhala itu sesuatu yang kita idolakan, sesuatu yang kita anggap punya kekuatan, yang bisa menentukan kemaslahatan dan mudaratan kita. Dulu simbolnya arca, tapi sekarang berhala itu mewujud dengan berbagai macam wujud, termasuk jabatan, uang, dan kepentingan-kepentingan yang membuat kita itu lupa kepada Allah, sehingga kita lebih mementingkan sesuatu yang kita pentingkan selain Allah, dan pada saat itulah kemudian kita lupa untuk berdoa kepada Allah. Dan kita berharap dari berharap hal itu kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Padahal sesuatu yang kita harapkan itu sangat lemah, karena selain Allah itu tidak akan mampu memberikan yang terbaik, karena tanpa izin dari Allah semua tidak akan bisa terjadi. Itu yang mestinya kita paham. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita itu sadar bahwa di seputar kita tidak sedikit orang itu yang tidak bersahabat dengan Al-Quran, panduan hidup yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Bahkan maaf,
ada sebagian orang yang dengan terang-terangan, dengan jelas-jelas, cetha welo-welo dalam bahasa Jawa itu menistakan Al-Quran. Dan bukan sembarang orang yang menistakan Al-Quran, tapi ya ada orang-orang yang kita anggap penting itu menistakan Al-Quran. Dan banyak orang yang kemudian ketika menistakan Al-Quran itu merasa aman dan nyaman karena tidak ada orang berani untuk mengingatkan, karena begitu orang mengingatkan bahaya karena dia punya kuasa. Saya berkali-kali mencoba untuk menelaah beberapa ayat saja dari tafsir yang ditulis oleh Said Qutb, judulnya Fi Dhilal Quran. Said Qutb di dalam kitab tafsirnya Fi Dhilal Quran menyebutkan bahwa hidup di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat. Kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang memang bisa menghayatinya. Kenikmatan yang bisa mengangkat derajat manusia, memberkati dan membersihkan kehidupan ini dari segala macam bentuk kotoran. Tapi siapa yang akan bisa menikmati? Ya, orang yang beriman. Tanpa iman ya tidak akan bisa menikmati. Saya selalu mengatakan pada para mahasiswa saya, kalau Anda tidak yakin dengan apa yang Anda lakukan, Anda tidak akan menikmati apa yang Anda lakukan. Tapi begitu Anda mencintai dan menikmati apa yang Anda lakukan, Anda merasakan betapa hidup itu serba menyenangkan. Anda pernah makan makanan yang paling Anda sukai apa? Begitu Anda dapat makan dan pada saat lapar, luar biasa. Anda senang, tetapi begitu Anda itu tidak menyukai makanan yang disajikan, untuk menyentuhnya aja nggak mau. Para jamaah yang dirahmati Allah, banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari hidup di bawah naungan Al-Quran. Ya, kalau kita hidup di bawah naungan Al-Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, sekurang-kurangnya saya menyimpulkan ada 3 macam, ada 3 manfaat. Yang pertama, kehidupan kita menjadi terbimbing. Hal ini karena meskipun manusia itu memiliki kemampuan untuk berpikir, tetapi tidak menjamin akal manusia itu akan mengantarkan manusia untuk membedakan dengan jelas dan tegas, dengan tepat apa yang hak dan apa yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Padahal kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menuju kehidupan yang baik. Karena itu manusia sangat memerlukan bimbingan yang benar, bimbingan yang baik dalam berpikir, bersikap maupun bertingkah laku. Dan sudah sebegitu banyak manusia yang tidak bisa berpikir dengan tepat, tidak bisa bersikap dengan tepat dan bertingkah laku secara benar karena tidak mau mengambil bimbingan dari yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang isi bimbingannya itu ada di dalam Al-Quran. Nah, karena orang itu tidak mengambil bimbingan dari Al-Quran, banyak orang yang kemudian tersesat dan bahkan kemudian menuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Dan itulah manusia yang benar-benar sengsara hidupnya di dunia dan akhirat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang tidak menjadikan Quran sebagai pembimbing hidup, orang itu akan mengalami banyak masalah. Karena apa? Karena orang itu tidak betul-betul bersandar pada sesuatu yang benar. Sandaran yang paling kuat itu ya Quran. Karena Quran itulah yang menjadi sesuatu yang sangat mungkin akan bisa mengantarkan kita ke arah yang benar, karena itu yang datang dari Allah. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita, kalau kita bicara masalah akhlak, akibat tidak menjadikan Quran sebagai pembimbing hidup, saat ini telah terjadi kehancuran tata nilai kehidupan, sehingga begitu banyak kasus-kasus yang sangat mengkhawatirkan bagi peradaban manusia di masa kini dan masa yang akan datang. Kalau kita sebut misalnya bagaimana merajalelanya pemaksiatan, luar biasa. Itu terjadi sebagai akibat dari ketidakmauan mereka untuk merujuk pada Al-Quran, dan mereka jauh dari bimbingan Al-Quran. Oleh karena itu Allah menegaskan di dalam ayat Al-Quran, sebagaimana yang sering dibaca ketika bulan Ramadan itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan.
atas petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini kalau kita bahasakan dengan bahasa yang mudah, Quran itu turunkan sebagai petunjuk dan juga penjelasannya begitu rinci sehingga orang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Dan itulah yang kemudian membimbing manusia ke arah yang benar. Jadi kalau kita itu betul-betul terbimbing oleh Al-Quran, insya Allah kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang terbimbing, kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang bisa berjalan ke jalan yang benar, di jalan yang tepat, dan mengarah kepada tujuan yang seharusnya kita tuju. Itu gampangnya. Yang kedua, yang merupakan manfaat dari hidup di bawah naungan Al-Quran adalah ketika kita betul-betul menjadikan Quran sebagai panduan hidup, insya Allah kita akan memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai ragam persoalan hidup. Kita harus ingat bahwa hidup yang kita jalani ini tidak pernah sepi dari berbagai macam persoalan. Satu persoalan belum selesai, muncul persoalan yang lain. Orang yang tidak mengambil bimbingan dari Al-Quran akan jadi bingung, resah, gelisah ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup. Dia bisa kalut, dan kekalutannya itu bisa membuat dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkendali, dan ujung-ujungnya adalah merugikan dirinya sendiri dan bahkan orang lain. Bahkan bukan tidak mungkin, kerugian itu tidak hanya kerugian di dunia, tetapi juga kerugian di akhirat. Banyak contoh yang bisa kita ungkap, misalnya kebingungan dalam menghadapi persoalan ekonomi saat ini bisa membuat orang menghalalkan semua cara untuk mendapatkannya. Bahkan banyak kasus yang kemudian membawa manusia ke arah tindakan yang tidak benar karena ingin mencukupi kebutuhan ekonominya. Salah satunya adalah yang tidak perlu ditutup-tutupi adalah korupsi. Dan bahkan banyak orang yang dengan enaknya melakukan korupsi secara berjamaah karena mereka merasa butuh untuk mendapatkan kecukupan ekonomi. Untuk apa? Untuk kesenangan hidupnya. Sementara itu bagi orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran, dia yakin bahwa semua kesulitan dan persoalan hidup itu pasti ada jalan keluarnya tanpa harus melanggar aturan-aturan Allah. Dan Allah berjanji dengan janji yang betul-betul tidak mungkin diingkari. Nah, inilah yang harus kita yakini. Saya selalu mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini yang selalu saya baca di dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Bahkan penghujung ayat 4 dari surat At-Talaq itu menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ini penegasan lagi dari Allah. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dijadikan baginya kemudahan dalam semua urusannya. Jadi semua jadi gampang, jadi mudah. Dan saya mencoba untuk menghayati betul bagaimana ketika kita itu hadir di hadapan Allah dan mencintai Allah, seolah-olah begitu saja Allah itu hadir dan mencintai kita tanpa kita itu merekayasa dengan rekayasa apapun. Dan itu pengalaman hidup yang bisa saya ceritakan, tapi belum tentu orang semua paham. Karena apa? Kita perlu mengalami. Dan saya mengatakan seperti ini bukan untuk apa-apa. Sekecil apapun pengalaman hidup saya, mungkin tidak bisa difahami oleh orang lain karena orang tidak bisa merasakan apa yang saya alami. Ketika saya bisa tersenyum karena melihat anak kecil itu bahagia, orang saya heran, kok tersenyum? Ya biar saja, karena saya ingin tersenyum, karena pada saatnya saya merasakan kebahagiaan itu sebagai bagian dari kebahagiaan saya. Ketika saya itu melihat mahasiswa bisa mengerjakan skripsi dengan baik dan benar sesuai dengan arahan saya, dan pada saatnya dia bisa mempertahankan di dalam ujian skripsinya, saya bahagia karena saya ikut terlibat di dalam bimbing skripsi mahasiswa itu. Dan itu tidak bisa dirasakan orang lain karena saya yang ikut melakukan tindakan dalam rangka menghasilkan skripsi yang baik dari mahasiswa itu. Nah, termasuk ketika saya kemarin sampai tadi malam saya nyatakan pada teman saya, ketika saya dicibir, saya itu justru merenung, kenapa ya saya dicibir? Oh, ternyata ada sesuatu yang salah pada diri saya. Kemudian saya renungkan, apa yang saya lakukan? Oh, yang saya lakukan cuma satu, ingat pada Allah. Dan dengan ingat pada Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi diri saya untuk memperbaiki cara saya untuk melakukan sesuatu yang pada saatnya cibiran itu akan hilang sebagai akibat dari cinta saya kepada Allah.
Dan itu terjadi dan sulit diceritakan pada orang lain karena orang nggak mengalami. Saya dihujat, saya dicibir, saya dihina, kemudian saya katakan astagfirullah. Kok astagfirullah? Iya, mungkin saya memang pantas dihina seperti itu karena saya memang menjadi orang yang pantas dihina oleh orang karena tindakan saya sendiri. Dan inilah yang selalu saya katakan. Ini ada istri saya di depan saya mengingatkan saya. Dan alhamdulillah ini ya, saya punya istri yang luar biasa yang selalu mengingatkan saya. Dan apakah peringatan dari siapapun itu persis tepat dengan apa yang saya alami? Belum tentu. Tapi apapun kata orang selalu saya dengar. Seburuk apapun kata orang tentang diri saya, akan saya dengar. Dan insya Allah saya akan tidak pernah marah dikatakan oleh siapapun dengan kata-kata apapun. Seburuk apapun orang mengatakan pada saya. Dan saya insya Allah menjaga diri untuk tidak tersanjung dengan pujian-pujian yang diberikan oleh siapapun pada diri saya. Saya berlindung pada Allah. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk tidak tersanjung dengan pujian siapapun pada diri saya dan tidak tersinggung terhadap celaan siapapun pada diri saya. Karena hanya Engkau yang kuharapkan untuk membimbing diriku menuju jalan yang benar. Ini yang selalu saya sampaikan dalam doa-doa saya dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing saya dengan taufik dan hidayahnya dan pada saatnya Allah berkenan menolong diri saya ketika saya dalam keterpurukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, orang itu menjadi kotor karena apa? Karena tidak mau membersihkan diri. Nah, jiwa manusia itu pun juga bisa kotor karena orang tidak mau membersihkan jiwanya dengan pembersihan jiwa yang benar. Dan satu-satunya cara untuk membersihkan jiwa manusia itu adalah bertakwa kepada Allah. Vektor pikiran kotor dan perbuatan kotor dari seorang itu muncul dari jiwa yang kotor. Dan jiwa yang kotor itu menjadi kotor karena hati yang kotor, dan hati yang kotor itu terjadi ketika orang itu mau melakukan tindakan yang tidak benar menurut aturan Allah. Makanya sering saya sampaikan sebuah hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Ketika Rasulullah mengatakan innal abda idza adznaba dzanban kana fi qalbi nuqtatun sauda. Ketika seorang hamba itu melakukan tindakan yang tidak baik, perbuatan dosa, secara tidak sengaja sebenarnya dia sudah mengotori hatinya, yang disebut dalam bahasa hadis itu dengan nuqtah sauda, bintik-bintik hitam. Intaba wasta'taba waraza saqula qalbu. Kalau orang itu mempertaubat, betul-betul bertaubat, akhirnya menyesali perbuatannya dan tidak melakukan perbuatan yang tidak baik lagi, insya Allah hatinya akan kembali bersih. Zada zatat. Tapi kalau dia kembali melakukan perbuatan dosa seperti apa yang dilakukan dan bahkan bisa menambah lagi, ya tentu saja kotoran di dalam hati akan bertambah sehingga hatinya akan bertambah kotor. Hatta tughliqa qalbah. Bahkan kotoran-kotoran hati itu akan bisa menutupi hati yang kemudian pintu hati itu terkunci, dan karena terkuncinya pintu hati orang akan sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini yang selalu saya sampaikan kepada saya, Allah, jangan kau tutup pintu hatiku untuk menerima hidayahmu, dan ingatkan diriku untuk selalu ingat kepadamu sehingga aku tidak perlu menjadi orang yang tertutup pintu hatinya untuk menerima hidayah darimu. Pintu hatiku mudah-mudahan selalu terbuka menerima hidayahmu meskipun orang membenci diriku sampai kapanpun dan dimanapun aku berada. Ini yang selalu saya ucapkan dalam doa-doa saya, dan mudah-mudahan doa saya itu saya ucapkan dengan ketulusan hati sehingga Allah mendengar dan mengabulkan doa-doa saya. Saya ingat betul kata-kata Umar bin Khattab, aku tidak pernah kecewa ketika doaku tidak dikabulkan oleh Allah, karena aku tahu Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk diriku. Aku justru khawatir ketika aku sudah tidak mau lagi berdoa kepada Allah, karena pada saat itulah aku sesungguhnya telah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan-ungkapan yang ketika saya coba untuk saya renungkan, luar biasa. Kesadaran spiritual yang sangat tinggi, di mana Umar itu tahu bahwa hanya dengan doa kepada Allah dia bisa berharap sesuatu yang terbaik dari Allah. Ikhtiar apapun yang dilakukan orang itu tanpa izin dari Allah tidak akan pernah menghasilkan apapun. Tetapi ikhtiar seberapapun ketika Allah mengizinkan, dia akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, termasuk tadi malam saya ditegur oleh teman saya, Pak Muslim, kalau pengajian coba mengatakan yang tegas. Ya, saya bisa berkata tegas, tapi saya punya cara yang berbeda dengan Anda ketika harus mengatakan yang tegas. Mungkin Anda tidak mengatakan saya berkata tegas, tapi cara saya seperti itu sebenarnya cara yang saya lakukan untuk berkata
dengan tegas tentang apa yang harus saya katakan. Itu saja, tapi mungkin orang tidak bisa memahami apa yang saya katakan sehingga orang mencela apa yang saya katakan, dan kritik apapun pada diri saya dalam bentuk apapun akan saya terima, dan mudah-mudahan itu menjadi bahan untuk memperbaiki diri saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, manfaat yang ketiga setelah manfaat yang kedua, bahwa kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa ketika kita berada di bawah naungan Al-Quran. Kita bisa menjadi orang yang selalu bersih diri. Pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan bersih, suci, tanpa noda sedikit pun. Jadi ada kata-kata fitrah. Tetapi tanpa bimbingan Al-Quran di dalam kehidupan kita, jiwa kita menjadi kotor. Dan pada saat jiwa kotor, sikap kita pun juga akan menjadi buruk. Orang bisa terjebak dalam riya karena apa? Karena jiwanya kotor. Dan jiwa yang kotor itu sekali lagi saya katakan muncul dari hati yang kotor, dan hati yang kotor itu terjadi sebagai akibat dari banyaknya orang berbuat dosa. Ketika orang itu punya sikap iri dan dengki terhadap siapapun, disitulah sebenarnya orang punya jiwa yang kotor. Ketika orang bersikap takabur atau sombong karena memiliki kelebihan dibandingkan diri orang lain, disitulah sebenarnya jiwanya kotor. Sementara pikiran-pikiran yang kotor itu telah membuat manusia menjadi orang yang menganggap baik perbuatannya yang buruk sekalipun. Bahkan ketentuan yang benar dianggapnya sebagai hambatan dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang kotor telah mengakibatkan peradaban manusia menjadi begitu rendah, bahkan bisa lebih rendah daripada binatang ternak, kata Al-Quran ini, yang biasanya nilainya ditentukan hanya dengan ukuran fisik. Bahkan secara fisik, kekotoran manusia dalam bertingkah berlaku juga mengakibatkan malapetaka yang besar. Karena itu perhatikanlah bagaimana tindakan manusia yang ukurannya itu fisik, material, itu bisa menyebabkan penderitaan. Karena apa? Orang hanya melihat keuntungan itu adalah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata kepala. Dan saya ingat betul apa yang dikatakan Said Qutb di dalam sebuah ayat yang diterangkan, yaitu pada ketika beliau menerangkan surah Al-A'raf ayat 96. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa aghadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Nah, ini kemudian oleh Said Qutb itu dijelaskan panjang lebar, dan Masya Allah, Said Qutb itu menjelaskannya dengan penghayatan yang sangat tinggi. Ketika orang itu hidup di bawah naungan Al-Quran, insya Allah semua persoalan beres. Tetapi sebaliknya ketika orang itu sudah jauh dari Al-Quran, semua akan berantakan. Hancurnya kehidupan ini diakibatkan ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, termasuk ketika mereka menjauhi Al-Quran. Di ketika penduduk bumi ini semua bertakwa Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai naungannya, sebagai sesuatu yang dirujuk, insya Allah orang itu akan bisa mendapatkan kenikmatan lahir batin, jasmani rohani, dan bisa meneropong kehidupan ini, dan pada saatnya tahu mana jalan yang benar dan jalan yang salah, mana sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan dan mana yang bisa mengakibatkan kesengsaraan, di mana orang itu bisa maju dengan cara apa, dan dengan cara yang terbaik orang itu akan bisa melakukan tindakan untuk menuju sesuatu yang terbaik, karena semua diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Dan saya ingat betul dengan apa yang dikatakan oleh teman saya tadi malam, semakin kita sadar bahwa kita itu lemah, maka semakin mungkin kita akan tahu siapa yang harus kita sandari, Allah. Dan itu sikap tawakal. Dan semakin kita tahu bahwa hanya dengan Al-Quran kita akan bisa hidup dengan baik, karena Al-Quran itulah syariat yang diberikan oleh Allah untuk kita dalam rangka untuk menggapai kehidupan yang terbaik dari Allah untuk diri kita. Sekali kita belajar Al-Quran dan kemudian memahaminya dan mengimaninya dan kemudian mengamalkannya, disitulah kebahagiaan akan diraih. Sebaliknya, ketika kita tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, tidak mau Al-Quran, tidak mau mengimani, tidak mau mengamalkan,
kehancuran akan terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba di dalam meraih yang terbaik. Jadilah yang terbaik sekarang juga. Jadilah yang utama dan pertama. Jangan menunggu untuk menjadi yang terbaik, karena Allah selalu memberikan kesempatan untuk menjadikan diri kita menjadi yang terbaik dengan Al-Quran yang telah difirmankan. Dan mari kita coba untuk belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, mengimani Al-Quran dari ayat per ayat. Kita renungkan isinya, kita fahami, kita hayati, kita imani, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita akan bahagia, baik di dunia, apapun yang terjadi di dunia itu tidak ada masalah, karena Allah selalu mengiringi apa yang kita jalani. Dan insya Allah di akhirat kita akan mendapatkan kenikmatan yang tertinggi dari Allah, berupa surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Inilah para jamaah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam berkata-kata, menjelaskan apapun yang saya jelaskan. Ini semua insya Allah tidak akan saya sengaja. Tetapi kalau ada yang baik, mari kita coba untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa berjalan di jalan yang benar. Dan dengan berjalan di jalan yang benar, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.